Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Calon mertua minta mahar 100 juta rupiah. Pria ini rela lepas kekasih. Sebut saya cuma kuli. Menikah merupakan sebuah ibadah. Tapi saat berlangsung proses lamaran, tidak sedikit para pemuda yang langsung mundur begitu mendengar jumlah mas kawin yang diminta keluarga wanita. Padahal dalam Islam, mas kawin sebaiknya tidak memberatkan mempelai pria. Namun di satu sisi tidak boleh merendahkan derajat mempelai wanita. Baru-baru ini, seorang pemuda terpaksa membatalkan lamaran karena tak bisa memenuhi mas kawin yang diminta calon ibu mertua. Menyadari dirinya tidak mampu memenuhi sejumlah uang yang diminta, pemuda tersebut terpaksa mengorbankan kebahagiaannya. Dia memutuskan berpisah dari kekasihnya dan tidak jadi menikah dengan wanita yang dicintainya itu. Melalui video yang dibagikan TikTok baru-baru ini, Ahmad Syahriman mengaku hanya memiliki penghasilan seadanya. Pemuda Malaysia ini mengatakan dia tidak mampu memenuhi permintaan calon ibu mertua yang meminta mas kawin Rp30.000 atau setara 103,7 juta rupiah. Video berdurasi 17 detik itu memperlihatkan Syahriman yang bekerja sebagai petugas pemeriksa kesehatan sedang berpatroli dan juga berbagi foto dengan ibunda tercinta. Ibumu minta mas kawin Rp30.000, tapi aku hanyalah seorang kuli, maka dari itu aku terpaksa melepaskanmu. Semoga kamu dipertemukan jodoh yang jauh lebih baik, tulis pemuda berusia 26 tahun itu di video yang viral tersebut. Selain memberatkan dirinya, Syahriman juga tidak mau membuat ibunya menderita karena pernikahannya. Namun, kejadian ini tidak mematahkan semangat Syahriman. Sebaliknya, dia akan terus bekerja mengumpulkan uang demi menghadapi tantangan di masa depan. Video ini pun mendapatkan berbagai reaksi dari netizen. Namun, rata-rata merasa terkejut dengan mahar yang diminta calon ibu mertuanya. Sebagian merasa geram dengan calon ibu mertua Syahriman yang meminta mas kawin yang dianggap berlebihan itu. Tidak sedikit juga yang mendoakan agar pemuda dari Kelantan itu segera mendapat jodoh dan calon mertua yang tak memandang harta. Waduh, mahal betul mas kawin 30.000. Emang calon istrinya sangat cantik? Tak habis pikir aku. Mintalah mas kawin yang tidak merendahkan wanita dan tidak membebankan pihak lelaki. Semua ada hikmahnya, Allah sebaik-baik perencana. Semoga kamu dipertemukan dengan jodoh yang lebih baik, Bang. Demikian komentar netizen. Istriku bekerja di kota. Ketika pulang, dia mengenakan pakaian serba mahal. Aku curiga dan menampar wajahnya. Ketika aku melihat tangannya, aku malu dan menangis. Aku lahir di keluarga petani biasa. Aku telah bertani dari sejak kecil. 2 tahun lalu, penduduk desa memperkenalkan aku dengan istriku saat ini. Ketika kami menikah, orang tuanya meminta mahar 217 juta rupiah. Setelah kami menikah, kami tinggal bersama orang tuaku. Dan kehidupan kami sangat sulit. Orang tua semakin tua, dan mereka tidak dapat lagi melakukan banyak pekerjaan berat. Selain itu, aku lahir dengan kaki cacat. Aku berjalan dengan tertatih-tatih. Dan aku bergantung pada istriku untuk melakukan banyak pekerjaan rumah. Setelah lebih dari setahun menikah, istriku mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup hanya dengan tinggal di rumah. Jika terus seperti ini, hidup akan semakin sulit. Jadi dia berpikir untuk pergi bekerja. Namun aku tidak menyetujuinya. Tetapi dia tidak mendengarkan aku dan tetap pergi. Dia hanya mengambil beberapa baju dan pergi keluar bersama orang-orang di desa. Beberapa hari kemudian, dia menelpon aku dan memberitahu bahwa dia bekerja di pabrik yang tidak lebih melelahkan daripada melakukan pekerjaan pertanian di rumah.
Dia juga mendapatkan makanan sehari-hari. Aku sangat lega ketika mendengar dia mendapat makan di tempat kerja. Dari bulan kedua, dia pergi bekerja, dia mengirimi aku uang setiap bulan. Dan ketika di pertanian sedang sibuk, dia menyuruh aku untuk mempekerjakan, jadi aku tidak terlalu lelah. Setengah tahun kemudian, uang yang dia kirimkan dari 4 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah. Beberapa saudaraku mengingatkan aku, bagaimana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekarang. Apakah aku tahu apa yang benar-benar dilakukan istriku di luar? Dia kembali selama tahun baru, mengenakan mantel bulu dan banyak membeli barang, yang selanjutnya membuktikan apa yang dikatakan saudaraku sebelumnya. Bahkan jika gajinya tinggi, dia tidak akan mampu membeli mantel bulu. Dia pasti melakukan sesuatu yang tidak benar. Penduduk desa juga mengatakan bahwa istriku menghasilkan uang kotor dan melayani pria di luar. Aku bertanya, dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Dia hanya mengatakan dia mendapatkannya dengan bekerja. Aku bertanya, dari mana dia mendapatkan mantel bulu? Dia bilang itu diberi oleh orang. Aku tidak dapat menahan amarah dan menamparnya, dan dia menangis lama sekali. Kemudian, ketika aku berulang kali bertanya kepada istriku, dia mengatakan yang sebenarnya. Setelah bekerja di pabrik selama beberapa waktu, dia merasa penghasilannya terlalu sedikit. Dia mendengar bahwa gaji pengasuh ibu yang baru melahirkan sangat tinggi. Jadi dia bekerja sebagai pengasuh ibu yang baru melahirkan. Benar saja, gajinya tinggi, tetapi juga sangat lelah. Ketika dia bertemu dengan seseorang anak yang tidak mudah diurus, dia tidak bisa tidur semalaman. Dia menunjukkan tangannya, yang semuanya pecah-pecah, yang digunakan untuk mencuci pakaian dan popok ibu dan anak. Dan mantel bulu itu diberikan kepadanya oleh majikan untuk berterima kasih padanya karena telah merawat anak dengan baik. Melihat tangannya, aku menutupi wajahku dan menangis. Bagaimanapun, aku seorang pria, tetapi bergantung pada seorang wanita untuk menghidupi keluargaku. Aku telah mendengar desas-desus di luar dan meragukan istri saya. Aku benar-benar malu. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.